Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama Bu Alaina, anak-anakku pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 untuk melanjutkan materi sebelumnya, yaitu di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai satu, ketentuan ibadah zakat, kemudian yang kedua, pelaksanaan ibadah zakat dan hikmah pelaksanaan ibadah zakat. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ta'awud basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita lanjutkan, yaitu yang ketiga tentang ketentuan zakat. Ibadah zakat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama yaitu syarat orang yang wajib berzakat adalah muslim, merdeka, balik, dan berakal. 2. Syarat sah zakat. 1. Niat karena Allah. 2. Harta yang dikeluarkan menjadi milik orang yang berhak menerimanya. 3. Syarat harta yang wajib dizakati, yaitu harta tersebut milik pribadi. 2. Merupakan harta berkembang. 3. Sudah mencapai hisab atau kadar minimal harta yang wajib dizakati. 4. Melebihi kebutuhan pokok. Dan 5. Bebas dari hutang. Kemudian mengenai penerima zakat, golongan yang berhak menerima zakat ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Mari kita bahas satu persatu 8 golongan ini, anak-anakku. Yang pertama yaitu fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta maupun penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai harta dan penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Mu'alaf, yaitu orang yang hatinya masih lemah seperti orang yang baru masuk Islam. Yang keempat yaitu riqab. Menurut jumhur ulama, bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak. Yang kelima, ghorim, adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Berikutnya yang keenam yaitu sabilillah, yaitu orang yang sukarela untuk menegakkan agama Allah seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu ibnu sabil, yaitu musafir yang melakukan perjalanan bukan untuk tujuan maksiat dan dalam perjalanan kehabisan bekal seperti menuntut ilmu, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu amil zakat, adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Pelaksanaan zakat. Yang pertama, waktu pembayaran zakat. Jika syarat wajib terpenuhi, seorang muslim tidak boleh menunda waktu pelaksanaan zakat tanpa adanya uzur tertentu. Waktu pembayaran zakat mal memiliki perbedaan sesuai jenis harta yang dizakati. Untuk zakat kekayaan seperti emas, perak, barang dagangan, dan hewan ternak, waktu pembayaran adalah setelah 1 tahun.
Zakat hasil pertanian dibayarkan setiap panen, sekalipun panennya 2 atau 3 kali dalam setahun. Zakat barang tambang dan harta terpendam dibayarkan saat ditemukan. Adapun waktu pembayaran zakat fitrah yaitu sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Jika zakat fitrah dibayarkan setelah Idul Fitri, tindakan tersebut termasuk sedekah biasa. Mari kita lanjutkan untuk berikutnya mengenai tata cara pembayaran zakat, yaitu yang pertama niat membayar zakat, kemudian yang kedua memberikan harta kepada mustahik atau petugas pengelola zakat. Yang ketiga, mustahik atau petugas pengelola zakat menerima harta tersebut. Mustahik dianjurkan untuk mendoakan pemilik harta sebagai bentuk motivasi untuk berbuat baik dan menyenangkan hati. Mustahik diperbolehkan membacakan doa untuk kebaikan. Terkait menunaikan zakat, pembayarannya dianjurkan untuk ditampakkan di depan umum. Tindakan tersebut bertujuan agar orang lain termotivasi melaksanakan zakat dan menghindari adanya perilaku buruk sangka. Berikutnya anak-anakku yang ketiga tentang pengelolaan zakat. Adanya undang-undang yang mengatur tata pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lembaga yang berhak melakukan pengelolaan zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional. Untuk membantu tugas Basnas, masyarakat membentuk lembaga Amil Zakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, Basnas membentuk unit pengumpul zakat untuk membantu pengumpulan zakat. Prinsip-prinsip pengumpulan zakat yaitu berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Berikutnya anak-anakku mengenai hikmah pelaksanaan zakat. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hikmah pelaksanaan zakat bagi diri sendiri. Yang pertama, menjalankan syariat Islam dalam kehidupan. Perintah zakat sering disandingkan dengan sholat. Orang yang membayar zakat akan selalu ingat pada kewajibannya melaksanakan sholat. Dengan gemar berzakat, seseorang akan termotivasi untuk bersedekah, menjaga silaturahmi, dan saling membantu satu sama lain. Yang kedua, menjadi hamba yang taat. Orang yang membayar zakat berarti menaati perintah Allah sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu di Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Berikutnya anak-anakku yang ketiga yaitu menyucikan harta. Melalui surat At-Taubah ayat 103, Allah telah menjelaskan salah satu fungsi zakat yaitu menyucikan harta yang dimiliki. Selain itu, hak-hak orang miskin akan terpenuhi sehingga harta yang dimiliki menjadi suci. Yang keempat, menumbuhkan perilaku bersyukur. Hikmah pelaksanaan zakat yang kedua yaitu bagi kehidupan beragama. 1. Mempererat tali silaturahmi sesama muslim. 2. Memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama. Dan 3. Menghindarkan perilaku tercela. Kemudian hikmah pelaksanaan zakat yang ketiga yaitu hikmah pelaksanaan zakat bagi kehidupan berbangsa. 1. Menumbuhkan perilaku peduli sesama akan mewujudkan kehidupan berbangsa yang tentram dan sejahtera. 2. Membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan 3. Mengurangi kemiskinan. Baiklah anak-anakku, demikianlah untuk pembelajaran mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah dengan baik.
makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga dan istirahat yang cukup, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan jangan lupa untuk memakai masker. Demikian akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.